warahmatullahi wabarakatuh. Ada berbagai macam jenis transaksi dalam perusahaan. Untuk mengklasifikasikan tiap-tiap jenis transaksi tersebut dibutuhkan akun. Apa itu akun dan akun-akun apa saja yang sering digunakan dalam perusahaan akan kita bahas di dalam video ini. Itu akun. Akun adalah nama-nama formulir atau tempat mencatat tiap-tiap transaksi keuangan di dalam perusahaan. Ada dua jenis penggolongan akun, yaitu akun real dan akun nominal. Pada akun real, di tiap akhir periode, akun real tersebut dicatat di dalam neraca, laporan keuangan yang jenisnya neraca. Kemudian pada akun real juga di tiap akhir periode tidak dilakukan jurnal penutup, jadi akunnya itu tidak dinolkan. Contoh akun real, contohnya adalah hutang. Hutang itu selama hutang itu belum dilunasi, contohnya di 2019 perusahaan mempunyai hutang 100 juta. Selama utang tersebut belum dilunasi, maka di tahun 2020 utang tersebut tetap dicatat 100 juta. Berbeda dengan akun real. Akun real pada akhir periode dicatat di laporan laba rugi. Kemudian di tiap akhir tahun, akhir periode juga dilakukan jurnal penutup atau nilainya dinolkan. Contohnya pendapatan misalnya. Pendapatan di tahun 2019 adalah 100 juta. Maka di tahun 2020 pendapatan harus dinolkan kembali agar tidak terjadi kebingungan bagi pembaca laporan keuangan untuk mengetahui jumlah pendapatan yang terjadi di tahun-tahun yang ditentukan. Jadi akun pendapatan ini harus dinolkan. Akun nominal ini ada dua macam, yaitu pendapatan dan biaya. Oke, akan kita bahas satu-satu mengenai akun ini, dimulai dari sisi sebelah kiri, yaitu sisi penggunaan dana atau sisi debit. Pertama-tama yaitu aset. Aset itu terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu tingkat likuiditasnya di bawah 1 tahun. Jadi sewaktu-waktu perusahaan membutuhkan dana, perusahaan dapat mencairkan aset lancar dengan cepat. Ya, aset lancar itu yang pertama adalah kas. Kas itu jelas sangat liquid karena memang bentuknya pada umumnya itu uang tunai. Tapi perlu diperhatikan, kas tidak selalu uang tunai, bisa juga tabungan di bank, atau cek, atau mata uang digital, atau bisa juga mungkin emas, atau currency lain, mata uang dengan currency lain. Ya, itu kas. Dan yang kedua adalah piutang. Piutang itu ada dua juga, yaitu piutang dagang pada umumnya dan piutang wesel. Piutang dagang adalah pembelian yang dilakukan oleh pihak pembeli atau pihak lain yang belum dibayarkan. Kemudian piutang wesel itu sama seperti piutang dagang, namun piutang wesel itu memiliki surat perjanjian. Biasanya surat ini bisa dipindah tangankan, jadi lebih liquid lah istilahnya dari piutang dagang. Misalnya jatuh temponya belum belum turun, namun perusahaan sangat butuh uang, maka piutang wesel ini bisa dipindah tangankan untuk dibeli oleh pihak lain. Jadi nanti pihak lain tersebut yang akan menagihkan piutang ini. Kemudian ada persediaan, yaitu barang yang tersedia untuk dijual. Kemudian ada perlengkapan. Perlengkapan ini umumnya itu barang-barang kecil dan habis jika dipakai. Contohnya seperti printer, kertas, terus ATK. Kemudian biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka itu contohnya seperti ini. Misalnya perusahaan menyewa pabrik selama 12 bulan. Kemudian pabrik itu baru dipakai 2 bulan misalnya. Nah, yang sisanya 10 bulan itu masuk ke dalam biaya dibayar di muka karena belum menjadi sebuah
biaya. Jadi masih masuk ke dalam aset. Kemudian ada selanjutnya adalah aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini umumnya nilainya sangat besar dan harus dilakukan depresiasi agar nilai tersebut tidak mendistorsi laporan laba rugi. Contohnya misalnya perusahaan mempunyai mesin seharga 1,2 miliar misalnya. Nah, jika mesin itu dibebankan ke biaya di bulan pada saat pembeliannya 1,2 miliar, maka laporan laba rugi akan menjadi rugi lah istilahnya. Namun kalau didepresiasi ke misalnya ke 1 tahun, jadi ke 12 bulan, maka setiap bulan perusahaan harus eh, melakukan pembebanan ke biaya sebesar 100 juta per bulan. Jadi tidak langsung blok gitu lah di bulan tersebut. Nah, inilah pentingnya depresiasi. Di aset tidak lancar ini juga dibagi menjadi dua, yaitu aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud itu contohnya mesin, tanah, pabrik, eh, kendaraan, alat berat. Kemudian di aset tidak berwujud itu ada hak franchise, hak franchise, hak waralaba sama ya. Kemudian hak paten, hak cipta, hak merek, pokoknya segala jenis yang tidak berwujud tapi mempunyai nilai, bahkan nilainya sangat tinggi. Seperti yang kita tahu Gojek itu uh, nilai mereknya tinggi ya. Kemudian selain dari aset berwujud dan tidak berwujud tadi, ada juga aset investasi, yaitu uh, penanaman modal perusahaan ke saham atau obligasi, ya antara dua itu. Uh, Akun induk biaya. Biaya ini adalah pengorbanan yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan uh, tujuan dari perusahaan, yaitu pendapatan. Ada beberapa macam akun biaya yang umum kita dengar adalah biaya listrik, biaya air, biaya gaji, biaya sewa, kemudian uh, kerugian atas penjualan, itu juga masuk ke dalam elemen biaya. Dan yang terakhir untuk di sisi sebelah kiri yaitu adalah prepay. Prepay ini adalah penarikan modal atau aset yang dilakukan oleh pemilik atau investor. Bisa berupa kas, uang tunai, atau aset. Penarikan prepay ini tidak mempengaruhi laba rugi, namun mempengaruhi neraca, mempengaruhi ekuitas, perubahan ekuitas. Kenapa begitu? Karena eh, penarikan prepay ini dilakukan oleh pemilik perusahaan. Kalau misalnya dimasukkan ke dalam laporan laba rugi, ketika dilakukan penarikan maka akan dibiayakan sehingga pendapatan dari perusahaan akan terlihat berkurang padahal pemilik perusahaan sudah menikmati uang yang dia ambil. Jadi lebih tepatnya dimasukkan ke dalam laporan perubahan ekuitas. Oke, kita loncat ke sisi kanan, yaitu sisi sumber dana dan di kredit. Yang pertama adalah modal. Modal ini bisa berupa modal saham. Modal saham itu perlu digarisbawahi ya. Modal saham itu tidak harus perusahaan TBK. Perusahaan-perusahahan kecil UMKM pun bisa menggunakan terminologi modal saham. Misalnya dia mau membuka perusahaan, kemudian butuh dana yang lebih, maka dia akan membagikan membagikan proporsi kepemilikan perusahaan kepada pemegang modal. Jadi nggak harus perusahaan terbuka ya. Kemudian ada laba ditahan, yaitu laba yang didapat oleh perusahaan pada periode sebelumnya dan tidak didistribusikan ke pemilik perusahaan. Jadi laba tersebut tetap digunakan untuk entah untuk operasional perusahaan nantinya. Jadi nggak diambil sama pemiliknya.
Kemudian yang ketiga adalah agio saham. Agio saham ini adalah capital gain atau kenaikan nilai saham yang dimiliki oleh perusahaan. Lanjut yaitu liabilitas atau hutang. Hutang itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Pada hutang jangka panjang itu contohnya seperti obligasi, hutang hipotek, atau hutang yang memiliki jaminan tanah atau pabrik, itu kan hutang hipotek artinya. Terus yang hutang jangka pendek yaitu pendapatan dibayar di muka, misalnya membeli ke kita, nah dia bayar duluan gitu, cuman barangnya belum kita kasih, nah itu pendapatan dibayar di muka. Kemudian ada hutang wesel, hutang dagang, hutang gaji, dan yang terakhir adalah pendapatan. Nah, pendapatan ini juga ada dua, yaitu pendapatan operasional yang didapat dari hasil operasi utama perusahaan. Jadi misalnya bisnisnya jual uh, jual rumah misalnya. Nah, itulah pendapatan operasional dari hasil menjual rumah itu. Beda lagi misalnya perusahaan punya aset kendaraan. Nah, karena udah lama, udah usang, maka kendaraan tersebut dijual sehingga memperoleh pendapatan. Nah, itu masuk ke dalam pendapatan non-operasional. Oke, segitu saja pembahasan dari saya mengenai akun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.